Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Sebuah ruang untuk berhenti sejenak, menjernihkan pikiran, dan melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Pernah gak sih kamu ngerasa dunia seolah-olah berhenti berputar saat rencanamu hancur? Saat kamu sudah memberikan segalanya, waktumu, pikiranmu, bahkan air matamu. Tapi hasilnya tetap nol. Di saat itu, rasanya seperti ada lubang besar di dada. Dan kita mulai bertanya-tanya, apa ya yang salah dengan saya? Kenapa ya orang lain kelihatannya begitu mudah sementara saya harus jatuh berkali-kali? Kita sering melihat kegagalan itu sebagai noda. Kita melihatnya sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik atau sebagai rahasia yang harus kita sembunyikan rapat-rapat karena kita malu. Kita hidup di budaya yang memuja kemenangan instan, sehingga saat kita kalah, kita merasa seperti pecundang yang tertinggal di garis start. Nah, tapi di episode kali ini, aku ingin kita ngelihat kegagalan dengan kacamata yang berbeda. Kegagalan sebenarnya bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah fondasi, ibarat sebuah pohon besar nih, yang kokoh. Kesuksesan adalah daun dan buahnya yang terlihat indah. Tapi kegagalan adalah akar-akarnya yang masuk ke dalam tanah yang gelap, kotor, dan lembab. Semakin dalam akarnya yang masuk ke tanah, semakin tinggi pohon itu bisa tumbuh menjulang ke langit. Mari kita bicara tentang bagaimana luka-luka di masa lalu sebenarnya adalah guru terbaik yang mendewasakan kita. Kita akan belajar kenapa jatuh itu perlu dan bagaimana cara kita menjadikan setiap kekecewaan sebagai anak tangga untuk naik ke level yang lebih tinggi. Mari kita bedah pelan-pelan. Kenapa sih gagal itu rasanya sakit sekali? Secara fisik kita tidak berdarah, tapi kenapa ya rasanya lebih perih daripada luka luar? Jawabannya adalah karena ego kita sedang dihantam. Ego kita selalu ingin terlihat sempurna, ingin selalu memegang kendali, dan haus akan pengakuan. Kita merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menyorotkan lampu ke arah kita dan berbisik kalau kita adalah kegagalan. Namun, ada sebuah konsep luar biasa yang disebut sebagai anti-fragility. Sesuatu yang rapuh, kalau jatuh akan hancur. Sesuatu yang kuat, kalau jatuh akan tetap sama. Tapi, sesuatu yang anti-fragile, kalau ditekan atau dijatuhkan, dia justru akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Coba perhatikan kulit kita sendiri. Saat kita terluka, tubuh kita secara otomatis bekerja untuk menyembuhkannya. Seringkali jaringan kulit yang tumbuh di bekas luka itu justru lebih kuat dan lebih tebal daripada sebelumnya. Otot pun sama, serat-seratnya harus robek sedikit saat kita mengangkat beban supaya bisa tumbuh lebih besar dan lebih bertenaga. Hidup juga bekerja dengan hukum yang sama. Kegagalan adalah tekanan yang merusak serat-serat mental kita untuk sementara, supaya nantinya mental kita itu bisa tumbuh jauh lebih tangguh lagi. Masalahnya, banyak dari kita yang terlalu protektif sama diri sendiri. Kita nggak mau mental kita tergores sedikit pun, kita takut ditolak, jadi kita nggak pernah menyatakan perasaan. Kita takut rugi, jadi kita nggak pernah mulai usaha. Kita takut salah, jadi kita nggak pernah berbicara. Akibatnya, kita tetap menjadi pribadi yang rapuh. Kita menjadi pribadi yang gampang hancur hanya karena satu titik kecil atau satu hambatan ringan. Kegagalan itu sebenarnya adalah mekanisme pembersihan. Ia datang untuk membuang keyakinan-keyakinan palsu dan cara-cara yang sudah tidak efektif. Jadi, saat kamu jatuh, jangan lihat itu sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai proses bersih-bersih agar kamu punya ruang untuk versi dirimu yang lebih hebat lagi. Sekarang, mari kita bicara tentang kedewasaan. Apa sih hubungan antara luka dengan menjadi dewasa? Kedewasaan itu bukan hanya soal angka di KTP, tapi soal seberapa tenang kamu saat duniamu sedang berantakan. Luka yang kita dapat dari kegagalan itu sangat jujur. Dia tidak bisa berbohong. Luka itu mengupas semua topeng yang selama ini kita pakai di depan orang lain. Dia menunjukkan siapa teman yang benar-benar ada saat kita di bawah dan siapa yang cuma menumpang lewat saat kita sedang senang. Tapi yang paling penting, luka itu menunjukkan pada diri kita sendiri apa yang sebenarnya saya cari. Apakah saya melakukan ini karena gengsi atau karena saya benar-benar mencintainya? Pernah gak sih kamu memperhatikan orang-orang yang sudah pernah habis dalam hidupnya, lalu berhasil bangkit lagi?
Mereka punya pancaran ketenangan yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi gila pujian, mereka tidak lagi gampang pamer, dan mereka memiliki rasa empati yang sangat dalam. Kenapa demikian? Karena mereka sudah pernah kehilangan segalanya. Mereka sudah tahu rasanya tidak punya apa-apa, sehingga mereka tidak lagi takut pada resiko kehilangan. Luka-luka itulah yang membuat bicaramu punya daging. Luka itu yang membuat nasihatmu benar-benar meresap ke hati orang lain. Orang tidak akan pernah benar-benar terinspirasi oleh kesempurnaanmu. Kesempurnaan itu justru seringkali membuat orang merasa jauh dan rendah diri. Tapi orang akan sangat terinspirasi oleh caramu menyikapi ketidaksempurnaanmu. Tanpa pernah terluka, hidup kita akan terasa tipis. Kegagalanlah yang memberikan kita kerendahan hati. Ia mencuci sifat sombong kita dan menggantinya dengan kebijaksanaan. Tanpa jatuh, kita mungkin akan jadi orang yang sombong karena merasa semua keberhasilan itu murni karena kehebatan kita sendiri. Luka ini adalah pengingat bahwa kita hanyalah manusia. Lalu bagaimana langkah nyata supaya kita tidak cuma merasa sakit saat jatuh, tapi benar-benar bisa belajar? Ada 3 strategi mental yang harus kamu tanamkan mulai hari ini. Yang pertama, pisahkan diri dari kejadian. Ini adalah pelajaran paling mahal. Jika bisnismu gagal, idemu ditolak, atau kamu tidak lulus ujian, bukan berarti kamu adalah kegagalan. Itu hanyalah sebuah kejadian eksternal. Jangan pernah biarkan satu peristiwa buruk menentukan nilai dirimu sebagai manusia. Dan kegagalan itu hanyalah salah satu coretan salah di atas kanvas hidupmu. Coretan salah bisa selalu ditutup dengan lapisan warna baru yang jauh lebih bermakna. Yang kedua, berlatihlah otopsi pikiran. Saat gagal, jangan langsung dikubur karena malu. Setelah rasa sakitnya mereda, bongkar kembali kejadian itu. Tanya kepada diri sendiri dengan kepala dingin, apa yang bisa saya kontrol tapi saya abaikan kemarin? Pelajaran apa yang Tuhan ingin saya ambil dari sini? Ambil tanggung jawab penuh. Satu pelajaran nyata yang kamu dapat dari keringat dan air matamu sendiri jauh lebih berharga daripada 1000 teori di buku sukses. Karena itu adalah pengalaman yang sudah kamu bayar lunas. Yang ketiga, banggalah karena kamu sudah berani masuk ke arena. Dunia ini penuh dengan penonton, orang-orang yang kerjanya cuma berkomentar, mengkritik, atau mencemooh dari pinggir lapangan. Tapi mereka sendiri tidak pernah berbuat apa-apa karena mereka pengecut. Mereka takut gagal. Kalau kamu gagal, artinya kamu sudah selangkah lebih maju daripada mereka. Kamu sudah berani bertarung, kamu sudah punya data nyata, sementara mereka cuma punya asumsi kosong. Sebelum kita menutup pembicaraan episode kali ini, aku ingin menitipkan satu renungan untuk kita bawa pulang dan kita pikirkan sebelum tidur. Coba kalian ingat kembali satu kegagalan yang paling pahit yang pernah kalian alami. Lalu lihatlah diri kalian masing-masing hari ini. Apakah kalian sadar kalau bukan karena luka itu, kalian tidak akan pernah sekuat, setenang, dan sebijaksana sekarang? Aku berpesan kepada kalian, jangan benci masa lalumu yang berantakan ya. Jangan malu dengan bekas lukamu. Peluklah kegagalan itu sebagai bagian dari proses pendewasaanmu. Ingat, permata tidak akan pernah berkilau tanpa gesekan yang sangat kuat. Dan emas tidak akan pernah murni tanpa dibakar oleh api yang sangat panas. Terima kasih ya, kalian sudah meluangkan waktu yang berharga kalian untuk mendengarkan Ireland Podcast episode kali ini. Semoga perspektif baru hari ini memberikanmu keberanian untuk tetap melangkah, meskipun jalannya sedang terasa terjal. Sampai bertemu di episode berikutnya teman-teman. See you, bye-bye.